Niki bab kodok ngukumi orang yang melarikan diri. Memang dalam kitab niki kalau dipelajari orang-orang desa seperti kita ngaji teng mriki seakan-akan gak begitu bermanfaat. Tapi ini sebenarnya masalah besar karena banyak hal-hal yang hubungan dengan kasus sekarang, yaitu orang korupsi melarikan diri ke luar negeri. Dan itu piye cara penghukumannya, bagaimana, wilayahnya bagaimana, ini diatur dan ngeriki. Nah, tapi karena kita nggak pernah ikut serta terlibat, karena ya gur tahu, hanya sekedar tahu gitu saja. Karena kitab ini kitab yang difungsikan untuk menjadikan rumusan pedoman hakim mestinya itu. Ya ruruwa tabarukan mawon. Dan biasanya di pesantren-pesantren itu yang kurang telaten juga seperti itu. Pas seperti ini diwoco terus, yang akhirnya ketika berada di masyarakat untuk menghadapi hal-hal yang rumit-rumit ya bingung. Nah, kalau dipersiapkan ya cukup kiai tahlil ya, desa itu pun tidak usah melajari seperti ini. Jadi karena skupnya itu untuk menghukumi kasus-kasus besar. Nah, itu yang biasa dalam bahasa masail itu sangat dibutuhkan dalam masalah ini. Nah, kayak NU itu sangat membutuhkan sekup apa kelas NU karena menjerat mereka. Nah, ini bagian sing tahlil kayak ini kan nggak ada kasus semacam itu, dan mengetahuinya pun tidak akan bisa berkutik. Yes. Kemarin dikatakan bahwa kalau ada orang melarikan diri, punya hutang melarikan diri, dan dia punya harta di daerahnya, berarti ya entah itu korupsi atau bagaimana, sepenting punya hutang. Nah, saat ini kan banyak sekali para konglomerat melarikan diri ke luar negeri, dan sementara uang di Indonesia ini masih ada. Nah, ini bagaimana? Qadhahu minhu idza talabahul mudda'i, ketika penuntut itu menuntut kepada hakim agar diberi putusan dia bersalah, maka qadhi harus bisa memberi keputusan bahwa dia telah bersalah. Dan karena apa? Setelah mudali anal hakim yakum maqamahu, dan karena hakim itu telah menjadi ganti daripada orang yang melarikan diri niku, bisa menduduki, bisa mewakili pada orang yang melarikan diri. Dan niki apa hakim apa jaksa agung itu masih ruwet niki permasalahannya beda-beda. Jadi ada kasus dalam penyelidikan itu wenangnya polisi, kalau sudah positif itu jaksaan agung, tapi urusan korupsi KPK, urusan lari ke luar negeri itu urusannya Menkumham. Ini malah ruwet memiliki juga ya, nggak simpel. Sehingga menangani orang yang melarikan ke luar negeri sangat sulit sekali, seperti yang terjadi Mbah Jaka Chandra. Yang repotnya ke sana, di bedo-bedo anunya, jobnya. Walau ba'aqodin malagho ibin fi dainihi fakodima wa abdul adan bi isbati fa'ihi au binahi fiski syahidin istarada minal khasmi aqodahu wa batal al-ba'liden alal aujah khilafan royani. Setelahnya diputuskan dan hartanya disita, diberikan kepada pendakwa, bukan terdakwa, pendakwa, dengan bukti-bukti yang konkret, dan ternyata dia datang dan membatalkan
hutangnya katanya sudah dipenuhi, sudah disaur, atau banding bahwa saksinya itu tidak valid, saksinya itu fasik, tidak mengerti kejadian. Kalau seperti ini ya diambil lagi harta dari pendakwa diberikan kepada yang terdakwa yang sudah diputuskan tadi. Itu mestinya semacam itu kasusnya. Wa ila lamun ora ono ailam yakun la kedue waib apa malun bondo fi amali ing dalem wilayah qadi walam yahkum lan ora iso walam yahkum utawa ora gelem ngukumi sapa qadi au wawu bimana au ai fa fi tafsilun fa in sa'ala sapa al mudai wong kang dakwa inha al khali nekaaken tingkah ila qadi baladil ghaib maring negarane maring qadine negara ghaib aja bau mongko njab nyembadanana sapa qadi ing mudai wujuban kelan wajib. Kalau ternyata melarikan diri ke Swiss, ke Singapura, kemana saja, dan dia tidak punya harta di Indonesia, entek adanya di Indonesia, dan mudai menuntut kepada hakim agar kasus ini disampaikan ke hakim luar negeri, karena ketika dia di luar negeri kan menjadi wilayahnya hakim luar negeri, maka hakim harus melaksanakan permintaannya tersebut dengan wajib. Kemudian wa ingkana lamun ana sapa al maktub ilaih qadi kang den kirimi, yaitu qadi yang ada di luar negeri, jaksa di luar negeri terserah pengadilan di luar negeri, ternyata iku qadi darurat, iku qadi daruratin. Wa ingkana senajan ana sapa al maktub ilaih, wa ingkana senajan ana sapa al maktub ilaih iku qadi daruratin, qadi darurat. Walaupun di daerah yang lain yang dikirimi itu yakni orang yang di daerah di luar negeri itu qadinya tidak tertibel, gak sama di daerah kita, qadi darurat tetap harus disampaikan. Dikirim surat ke luar negeri, ke pemerintahan sana agar ditangkap orang tersebut, agar hartanya disita. Musyaroatan krono enggal-enggalan biqodoi haqi kelan nekani haki mudhai dalam rangka memenuhi haknya. Nah, ini yang di sini itu kesulitan semacam itu. Ini makanya mulai akan bentuk tim lagi untuk mengejar para koruptor yang lari ke luar negeri. Itu caranya kalau menurut konsep sini, apabila di sini tidak punya harta, ya maka pendakwa di sini menyampaikan kepada qadi dan qadi kirim pelayan kepada luar negeri untuk mengambil hartanya, untuk kerjasama agar hartanya dikirimkan. Ini berarti diputuskan di sana, setelahnya di sana diputuskan dan hartanya dikirimkan. Itu mestinya prosedurnya semacam itu. Dan itu hanya yang bisa diplomatis ke Indonesia, yang nggak bisa diplomatis juga bisa nih. Ini pun ternyata hartanya orang Indonesia yang di Swiss sana itu dan luar biasa. Kalau dulu dicoba untuk dikembalikan ke Indonesia dengan model tidak ditarik pajak, ya ada sedikit yang kembali tapi banyak yang tidak kembali. Memang bulan di Indonesia gitu. Repotnya kesangkal di Indonesia konangan. Dan di sana pun biasanya namanya itu sudah bukan namanya dia, sudah ganti-ganti tidak karuan itu. Wallahu a'lam bishawab. Akhirnya kalau minta hakim sini harus menyampaikan ke qadi sana, ke hakim sana, pengadilan sana, fayunhi mongko nekaaken sapa qadi balad hadir, qadi baladul hadir ilaihi maring qadi baladul ghaib
sima abayinatihi ing ngrungu saksine qadhi baladul hadir. Kirimkan surat kalau di sini telah dibuktikan ditetapkan dengan saksi. Summa in adalaha mongko kari-kari lamun ngarani adil. Ngarani adil itu sudah membersihkan, mengadilkan. Sapa si qadhi balad hadir, qadhi balad hadir dan menetapkan keadilan, mengatakan saksinya betul-betul akurat, betul-betul adil dan memenuhi syarat lah, ngoten. Jadi memberi keputusan hukum dikirimkan ke sana, telah orang yang lari ke negaramu yang namanya ini, alamat ini, alamat ini itu telah terbukti mempunyai hutang karena korupsi dengan saksi yang sudah ditentukan saksinya betul-betul valid, buktinya betul-betul valid. Kalau sudah disebutkan saksinya betul valid, yakni sudah menetapkan keadilannya saksi, lam yahtas mukora butuh sapa al maktub ila qadhi kang den kirimi ila ta'dilia maring netepaken keadilane saksi, sudah gak perlu lagi. Wa ila lamun ora netepaken keadilan ikhtaja maka butuh sapa qadhi ghaib, qadhi baladil ghaib ilaihi ikhtaja maka butuh sapa qadhi ilaihi maring takdil. Kalau masih belum ditetapkan keadilan, di sana perlu menyurati lagi di Indonesia misalnya untuk mengadilkan, menetapkan bahwa buktinya telah betul-betul valid, saksinya betul-betul adil. Liyahkuma supaya ngukumi sapa qadil baladil ghaib ya kelawan saksi, agar supaya di sana menetapkan dengan saksi yang telah ditetapkan dari Indonesia. Sumayas taufi mengkonuli amri nugoni sapa qadil hadir, qadil baladil ghaib al haqqa, terus di sana baru mengambil haknya, yaitu mencairkan uang yang ada di bank di sana, bank di sana. Wa ila wis wa kharajalan kejaba biha wa kharajalan kejaba biha kelan bayinah apa ilmu ngorine qadhi wala yaktubu maka ora kana kirim layang sapa qadhi ilbihi kelawan ilmun. Tapi kalau hukum yang didasarkan oleh qadhi di Indonesia itu bukan berdasarkan saksi, tapi hanya hakimnya mengetahui jelas itu terbukti, tapi gak ada saksi, gak bisa qadhi sini menetapkan hukum dikirimkan ke sana, gak bisa. Kenapa? Li'anna qira'atu musli hakim ku syahidun al-ana. Karena ketika hakim itu mengetahui dengan mata kepalanya tapi tidak punya saksi, maka hakim itu menjadi saksi sekarang. Lakotin duduk qadhi. Zakarun nuturaken sapa Suraj, qadhi Suraj. Sapa qadhi Suraj niku lho fi ing falayak tubuh bihi li'anau syaidun fil iddatin dalam kitab iddah. Tapi wa khalafa lan nulayani ing qadhi Suraj ora qadhian niku wau ing Imam Qadhi Suraj sapa Asarkhasi Syekh Sarkhasi wa tamadau lan tetanggenan ing Syekh Sarkhasi sepal bulkini li'ana ilmahu li'ana ilmahu karena temen seduweni ilmune qadhi iku kakiyamil bayinati kaya jumenengi saksi. Walahu lan iku tetep kedhe qadhi balad dul hadir alal aujah ayak tuba utawian to kirim layang simaa syahidin wahid ing ngrungokaken saksi siji liasmaa supaya krungu sapa al maktub ileh qadhi kang den kirimi layang syahidan ing saksi akhara kang meneh au yakhlifahu tawa nyumpata sapa qadhi ing mudhaleh wayahku malan ngukumi sapa
kodi negara liya, daerah liya lahu wayaku marang hukumi sapa sih lagu maring ilaihi ilahu maring mudai lahu maring mudai. Kalau menurut Sarkozy walaupun tidak ada saksi tapi hakim telah mengerti tentang kebenarannya, maka hakim bisa kirim layang dengan mengatakan ini sudah terbukti tapi dengan saksi satu. Maka di sana tinggal mencari saksi lagi yang mengetahui. Kalau memang atau tidak mengatakan saksi, langsung orangnya dipanggil disuruh sumpah. Kalau memang berani bersumpah ya menang sementara. Kalau tidak berani bersumpah ya langsung disita uangnya dan dikirimkan ke mudai ke Indonesia. Itu sistem yang berlaku di dalam kasus muda'aleh, yaitu terdakwa melarikan diri. Nah, di Indonesia